Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanah longsor. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Langsung saja. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa geologi di mana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Selanjutnya di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu penyebab tanah longsor. Longsor terjadi karena proses alami dalam perubahan struktur muka bumi, yakni adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun lereng. Gangguan kestabilan lereng ini dipengaruhi oleh kondisi geomorfologi, terutama faktor kekeringan lereng, kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng, dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Ada juga faktor-faktor aktivitas manusia ini, antara lain pola tanam, pemotongan lereng, pencetakan kolam, drainase, konstruksi bangunan, kepadatan penduduk, dan usaha mitigasi. Longsor yang kerap terjadi karena adanya hujan, meski tak selalu. Selain itu, longsor juga terjadi di daerah yang memiliki lereng yang curam. Seperti yang dilansir dari BNPB, bencana longsor di Indonesia itu biasanya dipicu karena adanya kombinasi dari seperti curah hujan yang tinggi, lereng terjal, tanah kurang padat serta tebal, terjadinya pengikisan, berkurangnya tutupan vegetasi, dan adanya getaran. Yang kedua yaitu sumber terjadinya tanah longsor. Biasanya tanah longsor terjadi di daerah yang memiliki lereng yang curam. Yang selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari tanah longsor. Yang pertama itu korban jiwa. Masyarakat akan merasa kesulitan ketika bencana tanah longsor karena terjadinya secara mendadak dan kadangkala tidak ada gejala akan terjadinya bencana tersebut. Kebanyakan bencana alam terjadi di dunia ini memakan korban jiwa. Salah satunya yaitu bencana tanah longsor ini. Yang kedua yaitu kehilangan tempat tinggal. Hal ini juga akan dialami oleh masyarakat, adalah kehilangan tempat tinggal. Rumah masyarakat yang di sekitar sering sebenarnya menjadi perhatian khusus karena kemungkinan besar rawan longsor. Yang ketiga, terputus jalur transportasi. Di samping merugikan masyarakat sekitarnya, juga merugikan masyarakat luar daerah yang sedang melakukan perjalanan dan melintas di area tersebut. Yang keempat yaitu perekonomian yang tersendat. Yang dimaksud dengan perekonomian tersendat saat tanah longsor terjadi tentunya akan merusak sumber mata pencarian para warga. Yang kelima, rusaknya infrastruktur. Bencana ini juga berakibat fatal pada infrastruktur, terutama pada pemukiman penduduk di sekitar tanah longsor itu. Yang keenam, trauma psikis. Ternyata bencana longsor tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, namun juga menimbulkan kerugian psikis bagi masyarakat sekitarnya. Nomor yang ketujuh, harga tanah turun. Ketika berbicara harga tanah, tentunya juga berbicara tentang ahli fungsi tanah, dikarenakan tanah tersebut di daerah yang kurang menguntungkan. Nah, itu makanya harga tanah turun. Yang kedelapan, keselamatan masyarakat sekitar terancam. Mengapa? Karena masyarakat yang awalnya nyaman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari akan berubah drastis menjadi tidak tenang, dikarenakan adanya terancam tanah longsor ini. Yang kesembilan, rusaknya sanitasi lingkungan. Sanitasi atau pembudayaan hidup bersih ini menjadi perihal terutama masyarakat untuk menjaga keutuhan planet bumi ini dari bencana alam. Ternyata bukan hanya dampak negatif yang kita temukan dari tanah longsor ini, ada juga dampak positifnya, yaitu tanah
longsor menumbuhkan motivasi kepada masyarakat untuk waspada terhadap bencana longsor susulan atau bencana lainnya. Yang kedua, meningkatkan rasa peduli terhadap korban bencana dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri supaya tidak melakukan penebangan hutan, memperluas lahan ataupun pemanfaatan hutan yang merugikan. Yang keempat, memotivasi dan penelitian oleh ahli geologi tentang penyebab tanah longsor. Yang kelima, sadar akan pentingnya peran manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, melestarikan hutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam itu sendiri. Yang ketujuh, sadar akan manfaat hutan lindung bagi keselamatan makhluk hidup di dunia. Selanjutnya yang keempat, yaitu penanganan tanah longsor. Yang pertama, membuat benteng atau beton. Yang kedua, tidak menebang pohon di lereng. Yang ketiga, membangun rumah persis di bawah lereng atau tebing. Yang keempat, selalu waspada apabila hujan deras turun terus-menerus. Yang kelima, tidak membuat sawah di lereng. Yang keenam, tidak mendirikan bangunan di tebing. Yang ketujuh, tidak memotong tebing secara tegak lurus. Yang kedelapan, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Yang kesembilan, melakukan upaya preventif. Yang kesepuluh, melakukan perbuatan tersering. Yang kesebelas, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu solusi masalah tanah longsor ini. Yang pertama, yaitu jangan tebang pohon yang ada di lereng. Yang kedua, tidak mendirikan rumah di dekat lereng. Yang ketiga, jangan buat kolam atau sawah di atas lereng. Yang keempat, tidak memotong tebing secara lurus. Yang kelima, mencegah tanah longsor dengan tersering. Itulah tadi